Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidni Taufikur Rahman dengan NIM 23111069090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ridho Pratama dengan NIM 23111106080. Perkenalkan, nama saya Kriswin Zegi Permantalingga dengan NIM 231106082. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Rivoluda dengan NIM 231106109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Faisal Adiansyah dengan NIM 23111106100. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan definisi generator elektrik atau generator listrik. Generator listrik merupakan mesin yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, prinsip dari kerja generator listrik tersebut berbasis induksi elektromagnetik. Apa sih induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa di mana timbulnya alur listrik GGL induksi pada kumparan akibat mengalami perubahan garis gaya magnet atau flux magnet. Definisinya, generator listrik terdiri dari beberapa komponen utama termasuk kumparan kawat, magnet, dan mekanisme penggerak. Untuk proses kerjanya yaitu dikenal sebagai pembangkit listrik dan sumber energi mekanik yang digunakan sebagai macam seperti turbin, mesin uap, ataupun air yang jatuh melalui turbin, dan bisa digunakan sebagai energi surya. Oke. Generator listrik ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831. Dia adalah seorang ilmuwan Inggris yang terkenal dengan karyanya tentang elektromagnetisme. Penemuannya tentang induksi elektromagnetik adalah dasar dari generator listrik modern. Faraday menemukan bahwa arus listrik dapat dihasilkan dengan menggerakkan konduktor dalam medan magnet. Dia membangun generator pertama dengan melilitkan kabel tembaga di sekitar inti besi. Ketika inti diputar, kabel menghasilkan arus listrik. Penemuan Faraday adalah terobosan besar dalam pengembangan teknologi listrik. Ini memungkinkan pembangkitan listrik dalam skala besar yang mengarah pada pengembangan penerangan listrik, peralatan, dan perangkat lainnya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan generator listrik dengan konsep fisika. Generator listrik merupakan aplikasi praktis dari konsep induksi elektromagnetik dalam fisika. Prinsip kerja generator listrik didasarkan pada hukum-hukum fisika seperti hukum Faraday, hukum Lenz, dan hukum Ohm. Generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan memanfaatkan perubahan flux magnetik yang melewati kumparan kawat pada rotor. Hubungan generator listrik dengan konsep fisika terletak pada induksi elektromagnetik. Ini adalah fenomena di mana arus listrik diinduksi dalam konduktor ketika konduktor tersebut bergerak melalui medan magnet atau ketika medan magnet yang mengelilinginya berubah. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.
sini saya akan menjelaskan cara kerja generator listrik, yaitu generator listrik mengubah energi mekanis menjadi energi listrik melalui proses yang disebut induksi elektromagnetik. Proses ini terjadi ketika konduktor seperti kumparan kawat bergerak dalam medan magnet yang menyebabkan aliran listrik melalui konduktor tersebut. Ini adalah prinsip dasar di balik kerja generator. Berikut adalah langkah-langkah dasar cara kerja generator. Pertama, menggunakan sumber energi mekanis. Kedua, menggunakan rotor dan stator. Ketiga, induksi elektromagnetik. Dan keempat, menghasilkan arus listrik. Generator bisa menghasilkan arus AC atau DC tergantung pada desainnya. Generator AC seperti alternator menghasilkan arus bolak-balik, sedangkan generator DC menghasilkan arus searah. Demikian penjelasan saya mengenai cara kerja generator listrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan atau pengaplikasian generator listrik pada dunia nyata. Generator listrik memiliki berbagai kegunaan dan aplikasi dalam dunia nyata yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari serta berbagai industri. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan dan penerapan generator listrik. Yang pertama ada sumber listrik darurat, digunakan untuk menyediakan listrik cadangan selama pemadaman listrik, menjaga ke rumah sakit, pusat data, dan fasilitas penting lainnya tetap beroperasi. Yang kedua ada industri dan pabrik, menyediakan listrik untuk operasi mesin dan peralatan dalam pabrik, terutama di daerah yang tidak memiliki pasokan listrik yang stabil. Yang ketiga ada konstruksi, digunakan di lokasi konstruksi untuk mengoperasikan alat-alat berat dan peralatan listrik, terutama di tempat yang jauh dari jaringan listrik. Yang keempat ada pembangkit listrik. Generator besar digunakan di pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik dalam skala besar, seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Yang terakhir ada transportasi, digunakan pada kereta api, kapal, dan pesawat. Generator listrik digunakan untuk menyediakan listrik bagi sistem navigasi, komunikasi, dan kenyamanan penumpang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi mati lampu, genset jadi sumber listrik alternatif ya sob. Tapi kamu udah tahu belum gimana prinsip cara kerjanya? Gampang sih, genset ini mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik melalui proses induksi elektromagnetik ya sob. Nah, jadi saat mesin pembakaran internal pada genset yang biasanya menggunakan bahan bakar diesel atau bensin dihidupkan, energi kimia dari bahan bakar itu diubah menjadi energi mekanis yang menggerakkan rotor di dalam generator sob. Nah, kemudian saat rotor berputar, medan magnet yang dihasilkannya akan memotong kumparan kawat di dalam generator yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Inilah yang disebut proses induksi elektromagnetik sob. Udah deh, genset bisa jadi pasokan listrik.